Yang kedua, sudah disebutkan oleh Mas William, ketika janji 232.000, DP rumah 0%. Ya, faktanya sampai sekarang tidak sesuai dengan target, Bang. Harus diakui, targetnya diturunkan jadi 10.000. Sempat dirumorkan, diturunkan jadi 7.000. Itu pun juga tidak sesuai dengan target, hanya 10%. Ternyata memang rumah DP 0 itu hampir tidak ada yang terwujud. Nah, sementara itu menjadi kampanye andalan Anies Baswedan dulu yang membuat suaranya melejit, yang membuat banyak orang tertipu dengan program itu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pagi menjelang siang kita habis bersih-bersih rumah sedikit, mandi, lalu kita konten. Kebetulan ada video yang beredar di media sosial bagaimana Adi Praitno, salah seorang pengamat politik, yang meluruskan apa yang menjadi klaim selama ini para pendukung Anies, bahwa Anies Baswedan adalah salah seorang gubernur yang sukses menjadi pemimpin di Jakarta. Oleh karena itu Adi Praitno meluruskan apa yang menjadi paparan para pendukung Anies yang gila-gilaan memberikan support terhadap Anies, dianggapnya sebagai seorang pemimpin yang sukses. Bagaimana videonya kita saksikan bersama-sama. Kalau dihitung rata-rata ya Pak Anies ini ya tidak baik dan tidak buruk. Itu banyak visi dan misi besar yang kita tangkap, Bang. Ketika Anies bicara secara lantang, dia akan berdiri tegak bersama rakyat Jakarta, menolak reklamasi. Semua orang suka, Bang. Siapa yang tidak suka? Semua orang suka ketika Anies bilang berpihak kepada rakyat Jakarta. Ingin bikin DP rumah 0%, 232.000 sekian. Semua orang senang. Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran secara paksa. Anies dan Sandi bicara akan melakukan jakpreneur. Saat itu istilahnya masih OKOC. 200.000 wirausahawan. Wah, itu luar biasa. Dan itu yang sebenarnya ingin dibanggakan oleh Anies dan Sandi. Mari kita cek satu-satu. Di zaman Anies apakah reklamasi lanjut? Ada sebagian. Dan itu harus kita akui. Yang dicabut juga banyak, 13 izin reklamasi di stop. Tapi sebagian yang lainnya ada. Ya, itu beredar sampai sekarang di media, di record dengan bagus. Ya, saya nggak mau nyebut, Bang Gais sudah tahu, Bang Batar sudah tahu. Artinya apa? Tidak 100% janji politik Anies soal stop reklamasi itu dipenuhi. Ada yang lanjut, tapi sebagian yang lainnya di stop. Nah, itu yang saya bilang harus proporsional. Supaya kita tidak terjebak pada pembelahan yang menurut saya tidak ada gunanya. Yang kedua, sudah disebutkan oleh Mas William, ketika janji 232.000, DP rumah 0%. Ya, faktanya sampai sekarang tidak sesuai dengan target, Bang. Harus diakui, targetnya diturunkan jadi 10.000. Sempat dirumorkan, diturunkan jadi 7.000. Itu pun juga tidak sesuai dengan target, hanya 10%. Dan bahkan kita tahu bersama, pembebasan tanahnya soal DP 0,5% juga bermasalah. Ada yang sudah jadi tersangka. Kita tidak bisa menutup mata ini semua. Tapi bahwa ada mimpi besar yang dimiliki oleh Anies dan Sandi saat itu, ya. Pada level implementasi, ya kita juga tahu cuma 0%. Terkait dengan penggusuran, oke, penggusuran secara paksa. Secara simbolik misalnya kampung akuarium kemarin dibangun kembali oleh Anies. Semua orang tepuk tangan. Tapi catatan LBH Jakarta, Bang, kita tidak bisa menutup mata. 2019, 2020, Anies juga banyak penggusuran. Ya, demi kota administrasi dan tertib dan indah di Jakarta. Jakarta Selatan misalnya ada 20 titik yang digusur. Jakarta Pusat ada 22 titik. Jakarta Timur ada 12, Jakarta Barat ada 10. Itu fix dan firm. Makanya ketika Anies 3 tahun masa jabatan politiknya dikritik oleh teman-teman LBH karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya. Dan itu terrecord sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah. Itu akan sukses. Ya nyatanya terlepas dari apapun yang terjadi saat ini Formula E selesai. Sekalipun masih banyak footnote-nya, Pak Anies kemarin bersaksi di KPK. Tapi yang kemudian menjadi ramai adalah karena
ada instrumen variabel ya, variabel dan unsur-unsur yang dulu dianggap menjadi ruh penting soal bagaimana perubahan Jakarta itu tidak tuntas sama Pak Anies. Misalnya soal bagaimana menuntaskan banjir ya. Ketika misalnya ada rencana 6 juta titik, kenapa yang terrealisasi cuma 5? 2 juta maksud saya, kenapa yang terrealisasi cuma 5? Berarti ada deadlock dengan teman-teman DPRD. Diprotes oleh PAN misalnya, diprotes oleh Demokrat biar tidak lanjut. Ini kan juga persoalan yang dianggap gagal. Bagaimana Pak Anies yang tidak punya partai, tidak punya jalur tol untuk mengkomunikasikan hal ini dengan baik ke partai. Ini yang saya sebut bahwa dalam berbagai kesempatan saya secara terbuka mengatakan kalau dihitung rata-rata ya Pak Anies ini ya tidak baik dan tidak buruk. Nah, saya kira itu videonya ya. Dan Adi Praitno begitu gamblang, begitu lurus memberikan informasinya. Jadi mulai daripada reklamasi di mana Anies dulu keluar-keluar soal kalau dia terpilih menjadi gubernur tidak akan ada lagi yang namanya reklamasi. Ternyata masih ada reklamasi yang jalan. Sekalipun ada juga ya sudah ditutup. Tapi kan dulu janjinya dengan semangat juga 45 bahwa reklamasi akan ditutup. Kenapa? Karena kita menjadi pemimpin katanya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pengembang. Atas dasar perjuangan bahwa banyak masyarakat nelayan yang hidup di sana. Tapi kan dalam paparan Mas Adi Praitno tadi jelas bahwa ternyata itu masih jalan. Yang kedua, rumah DP 0. Nah, itu juga diluruskan oleh Pak Adi Praitno bahwa ternyata memang rumah DP 0 itu hampir tidak ada yang terwujud. Nah, sementara itu menjadi kampanye andalan Anies Baswedan dulu yang membuat suaranya melejit. Yang membuat banyak orang tertipu dengan program itu. Nah, hal lain saya kira selain rumah DP 0 yang Anies keluarkan juga adalah soal banjir. Bagaimana Anies kalau terpilih akan melakukan naturalisasi. Kalau Pak Jokowi dengan Ahok dulu kan normalisasi namanya. Tapi kalau dia ini Pak Anies ya namanya naturalisasi. Nah, itu juga tidak terwujud. Artinya bahwa ada yang dia kerja iya, tapi tidak maksimal sebagaimana apa yang dia janjikan. Nah, sehingga saya kira memang penting kita memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Bahwa kalau Anies orangnya baik, ya disampaikan bahwa baik. Bahwa Anies pernah dipecat oleh Jokowi waktu masih menjadi Menteri Pendidikan, ya harus disampaikan bahwa Anies itu pecatan. Jadi saya kira semua hal dibukalah. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kita mau rakyat ini menentukan pilihan dengan secerdas-cerdasnya. Tanpa ada upaya penggiringan opini. Kita mau rakyat memilih berdasarkan faktanya. Saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Mati, salam Nusantara.